Dengan kejadian tersebut, kami memproses mengamankan Aibda S, kita tempatkan di tempat khusus. Ada tadi Dengan kejadian tersebut, kami memproses mengamankan Aibda S, kita tempatkan di tempat khusus selama 15 hari. Selama 15 hari. Jadi perlu saya klarifikasi, kenapa hanya kita tempatkan khusus 15 hari dan akan kami kenakan tindakan sidang pelanggaran disiplin. Jadi korban atas nama Tika membuat surat pernyataan. Di sini surat pernyataannya ada. Nah, ini surat pernyataan dari perempuan atas nama perempuan Tika untuk tidak menuntut secara hukum, karena memang antara oknum kepolisian Aibda S dengan perempuan atas nama Tika ini masih ada hubungan keluarga. Jadi mereka sudah menyelesaikan secara kekeluargaan dan korban membuat pernyataan untuk tidak menuntut secara hukum. Selain dari korban membuat surat pernyataan untuk tidak menuntut secara hukum, surat perdamaian juga sudah dibuat kedua belah pihak, kedua belah keluarga. Diselesaikan secara keluargaan yang dituangkan dalam berita acara perdamaian. Gitu. Mungkin di luar kenapa Aibda S tidak diproses secara hukum, karena laporan polisi korban tidak ada. Ya, karena laporan polisi korban tidak ada dan mereka sudah menyelesaikan secara kekeluargaan. Namun demikian, sudah diselesaikan secara kekeluargaan, korban tidak menuntut secara hukum, oknum kepolisian atas nama Aibda S tetap kita proses, ya. Kita proses, kita tempatkan di tempat khusus selama 15 hari. Selanjutnya akan kita sidangkan sidang disiplin. Di situ sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 pasal 5. Ya. Di mana bunyi dari pasal 5 PP nomor 2 tahun 2003 berbunyi melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah atau kepolisian negara Republik Indonesia. Jadi itu dasar kami untuk melakukan proses kepada Aibda S, walaupun permasalahan dengan korban sudah selesai, tapi yang bersangkutan menurunkan citra kepolisian, makanya kita proses. Dan ini pun amanah dari perintah dari pimpinan kita tertinggi Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Sulsel. Apabila ada pelanggaran anggota akan kita tindak, kita proses dengan tegas, sesuai dengan perilaku ataupun pelanggaran yang dilakukan, proporsional. Dan yang bersangkutan melalui saya memohon maaf kepada institusi kepolisian dan masyarakat yang bersangkutan melakukan tindakan yang tidak patut, yang menurunkan citra kepolisian. Dan saya sebagai pimpinan, sebagai Kapolres Pindrang juga meminta maaf, dan ini akan menjadi bahan introspeksi kami untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian anggota dan pembinaan. Demikian rekan-rekan. Nah, yang selanjutnya ini yang korban ini apakah
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.